Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Entah sudah berapa lama saya di sini. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini. Apakah saya binatang? Apakah saya binatang? 4 dinding ini hanya ada 1 jendela besi di sana. Hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu saya tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk dalam kamar ini, Mudasir? Mudasir, kenapa kamu tidak kenal saya lagi? Ini saya, Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah itu kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah di sana. Dan kita selalu berkirim surat hingga setahun lebih. Namun, setelah musibah itu datang, surat-suratmu tak pernah datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Tapi kalau memang benar kamu di sini, tolong keluarkan saya dari tempat ini, Mudasir. Sudahlah, Mudasir. Membicarakan soal kasus penanganan para TKW seperti saya membuat dada saya semakin sesak. Ya, karena kenyataannya kita kalau kaya diperas hingga habis tulang sumsum. Tetapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, kemarilah, mendekatlah agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa kamu tetap berada di sudut itu? Disitulah tempat saya membuang air besar dan kecil. Karena ini hanyalah sebuah kamar yang terang benderang ketika siang karena terkena terik matahari. Dan malamnya gelap pekat karena tidak ada cahaya lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong saya? Sebelum saya jebloskan dalam kamar ini, mereka memukuli saya, menendangi saya. Saya hanya bisa berteriak, "Apa salah saya, Tuhan? Apa salah saya?" Tetapi jawaban mereka hanyalah geraman dan teriakan. "Kamu idan bangsat, bajingan, kamu maling tidak tahu diri." Setelah itu, mereka menutup kepala saya dengan karung. Diseretnya saya diseret, dan sebelum pintu itu dikunci, karung mereka buka. Dan ternyata saya berada di dalam ruangan ini, di dalam kamar ini sampai sekarang. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah mereka, membuat masakan untuk mereka. Iya, hanya ada saya sendiri di rumah sebesar ini. Tidak apa, Mudasir. Sebagai pelayan yang berasal dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin dan tidak mengeluh. Karena saya bertekad, di ujung tahun kelima nanti, saya akan membawa ringgit sebanyak mungkin untuk kita belikan beberapa petak sawah. Ya, untuk modal hidup kita di masa depan. Pada bulan ke-13,
majikan lelaki mendatangi saya. Sedang nyonya majikan dan anak-anaknya pergi ke rumah keluarga di luar kota. Tiba-tiba dia masuk dalam kamar dan tidur di ranjang saya, mengisyaratkan tangan agar saya berada di sampingnya. Saya hanya bisa diam. Dengan mata melotot, dia kembali mengisyaratkan tangan agar saya berada di sampingnya. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan tubuh gemetaran. Saya hampir diperkosa majikan saya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan bangsa ini? Dulu mereka betul-betul saudara serumpun. Mereka pernah membawa cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka tak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Sukses bertubi-tubi membuat percaya diri mereka semakin besar. Lahirlah banyak orang-orang pintar. Tetapi mereka sadar, mereka tidak mempunyai kesenian dan kebudayaan yang asli, asal dari tanah mereka sendiri. Mulailah mereka mengangkut kesenian, flora dan fauna. Dengan sangat yakin, mereka akui asli, asal dari tanah mereka sendiri. Kalau saja perkaranya berhenti sampai masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin nasib saya tidak akan sesengsara seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu telah hampir meracuni semua orang yang ada di negeri ini. Mereka yakin mereka bisa membeli apa saja, siapa saja yang bekerja untuk mereka. Lebih sering dianggap sebagai budak yang layak disiksa jika tidak menuruti hajat seronok mereka. Mudasir, kenapa kamu hanya diam? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan saya bersumpah saya masih suci, Mudasir. Percayalah. Jangan pergi! Jangan tinggalkan saya! Apakah saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Nyata ataupun hanya hayalan tak penting lagi. Kamulah satu-satunya harapan saya, Mudasir. Bertahanlah untuk saya, aku mohon. Kamu dengar? Ada langkah orang menuju kemari. Tunggu di situ, Mudasir. Jangan pergi. Tunggu. Tolong! Tolong saya! Saya ada di dalam. Tolong dengarkan teriakan saya. Tolong! Tolong! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang, Mudasir? Mudasir? Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan bayangan suami saya tega meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Hanya Tuhan Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, tolong, dan tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Adakah yang merasa kehilangan saya? Sehari atau
atau 2 hari mungkin bisa dimaklumi. Tetapi jika sebulan, mungkin saja telah terjadi pembunuhan. Ya, yang saya alami bukanlah pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang, tidak punya wibawa. Kita sering dianggap sebagai bangsa para pelayan. Kita sering diabaikan, kita sering dilecehkan, kita sering dihapus dari peta dunia. Tapi kita tidak pernah merasakannya. Tolong. Tapi jangan tolong saya, tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang, ayo bangun, tolong!